Terima kasih Pak Roni, Bu Ning, Bu Siska. Saya coba untuk memulai praktik pada siang hari ini. Selamat siang anak-anak. Pagi, Oh, udah siang ya Pak? Iya Pak, selamat siang Pak. Semangatnya tetap pagi Pak. Ya. Sehat semua ya. Masih di rumah ya, sehat. Tadi untuk libur tapi tetap harus di rumah. Itu ya. Ya, Pak. Kita berdoa dulu, semoga Mas Bahar, kalian tetap di rumah saja. Oh sudah. Doa untuk agama dan masing-masing. Oke. Dimulai. Terima kasih. Nah, ini sebelum kita mulai, saya coba presensi dulu. Mas Arif, Mbak Iya, hadir. Mbak Jamilatun. Sana sudah siang ya. Nanti kalau mau sholat duluan boleh ya. Jadi kalau mau sholat duluan boleh karena sudah jamnya. Jadi sudah 12. Baik. Kemudian ada Mbak Mevi, ada Pak Seno, ada Mbak Maria, Mbak Yuni, Mbak Catur, Mbak Fatona, Mbak Ati, sama Mbak Ratna. Nah, kita mau ingat-ingat dulu pelajaran kita sebelumnya. Kita sudah belajar tentang apa kemarin, Mas Arif? Struktur legenda, terus kebahasaannya, bahasaan legenda. Baik. Mbak Ati, ada lagi? Nanti Pak, struktur sama kebahasaannya. Ya, baik, struktur dan kebahasaan. Nah, hari ini kita mencoba untuk menulis. Kok sulit banget sih Pak menulis? Tidak, kita coba ya bersama-sama nanti ya. Nanti setelah menulis, kita juga mau memerankan. Kita juga mau memerankannya, tapi nanti di pertemuan berikutnya. Kita tulis dulu. Kalau Mas Arif di Lombok ya. Lombok. Ada tidak pementasan? Legenda. Ada ya. Ada apa namanya? Lupa siapa namanya. Oh, jarang nonton. Ini yang suka nonton Jamilatun. Yang suka nonton tuh Jamilatun, Pak. Oh iya, Jamilatun suka nonton dah. Ya. Sering diajak nenek saya sama kakek saya dulu nonton teater rakyat. Bagus. Nah, kalau di Jawa, Mbak Maria pasti hafal ada ketoprak, ya kan? Mbak Mevi, ya, Pak. Kalau Mbak Mevi apa kalau di sana? Ada Pak. Pementasan tradisionalnya apa namanya? Apa ya? Danau Dendam Pak. Oh iya. Nah, nanti kita lupa judulnya Pak. Pak Seno. Baik. Itu tujuan kita nanti kita mau menulis, kita tidak akan membuatnya susah, kita akan membuatnya lebih mudah dari sebelumnya. Nah, sebelum itu saya mau perlihatkan ada sebuah teks legenda dari Jawa. Ini Jogja. Ya, harusnya ini kalian yang dari Jogja tahu, kalau tidak tahu berarti kalian kehilangan Jawanya. Wong Jawa kehilangan Jawa nih. Coba lihat ya. Nah, materi kita. Alih wahana teks legenda menjadi drama. Ada yang kenal Gatot Kaca. Mbak Nuri kenal Gatot Kaca tidak? Jangan cuma kalau dari Gunung Kidul kenalnya cuma Gatot Iwul. Ini ada Gatot Kaca. Gatot Kaca. Mbak Nuri. Iya, Pak. Kenal toh? Kenal? Ya. Kenal, Pak. Gatot Kaca, Pak. Yang perkasa itu, Pak. Kaca, yang punya otot kawat dan tulang besi. Iya. Itu malah idola bapak saya. Itu, Pak. Oh, bagus. Kenalannya tuh. Dan juga bisa buka modulnya ya. Ini Bapak bantu menampilkannya di sini supaya
yang memakai gawai 1 tidak harus membuka 2, tinggal membaca dari sini. Baik, ini legenda Gatot Kaca, dibaca ya. Pak. Yang kedua. Mas saya masih apa? Masih. Oh ya, tunggu. Kalau tidak bisa membaca dari tayangan Bapak, nanti baca dari modul yang sudah Bapak kirimkan semalam. Ada kan? Ya, ini teks legenda Gatot Kaca. Ya, nah, sekarang pertanyaannya, sebelum kita memerankan besok, apa yang harus kita siapkan? Ketika sudah tahu apa itu legenda di pelajaran yang kemarin, nah sekarang kita mau menyusun naskah dramanya. Nah, ini salah satu contohnya. Apa? Dialog, Pak. Yang disiapkan alat tulisnya, Pak. Yang disiapkan alat tulis. Ya, alat tulis atau komputer atau laptop, bisa. Dialog, Apalagi Pak. kira-kira? Dialog. Baik, ya. Berarti lagi? Ada lagi? Tokohnya, Pak. Tokohnya, ya. Harus dipilah satu persatu ya tokohnya. Gatot Kaca, misalnya gagah berani, bisa terbang, sifatnya bijaksana. Nanti kita coba lihat. Itu ya. Nah, sekarang Tanya, Pak. Dialog Pak itu sudah apa? memberikan. Ya, silakan. Apa? Dialog itu apa, Pak? Oh, dialog itu apa? Baik, itu akan kita simpan untuk nanti. Setelah ini, nanti kalian berkelompok untuk menjawab pertanyaan tadi. Nanti Bapak bantu dari sini penayangannya. Nanti kalian, Bapak minta untuk berkelompok dulu. Untuk Mas Arif, Mbak Jamilatun, sama Mbak Tia, tolong nanti jadi satu kelompok ya. Karena rumahnya kan berdekatan. Siap, kan? siap. Ya, Iya, Pak. berdekatan. Mbak Mevi sama Mbak Mas Eno, rumahnya juga berdekatan. Kemudian Mbak Maria, Mbak Fatona, Mbak Atik nanti juga berdekatan. Kemudian yang terakhir Mbak Yuni, Mbak Catur sama Mbak Rana, rumahnya berdekatan. Nanti kita berkelompok. Selain nanti teks yang sudah Bapak siapkan, kalian juga boleh mencari drama-drama legenda-legenda yang ada di sekitar rumah. Misalnya kalau kemarin Mas Arif menyampaikan tentang legenda Putri Mandalika, kan Mas Arif? Iya, Itu Pak. bisa digunakan. Ya, nanti bisa digunakan. Pokoknya yang paling dekat dengan rumah, karena kalau yang dekat-dekat rumah, itu kita lebih tahu, kita lebih hafal, kita lebih mengenal, itu modal besar kita nanti. Baik, sekarang setelah kalian mencari, memilih, juga membaca legenda yang mau kalian gunakan, sekarang kita coba berdiskusi bersama-sama. Bapak pandu dari sini ya, tentang diskusinya ya, apa saja yang harus disiapkan ketika mengubah teks legenda menjadi naskah drama. Tidak susah. Bapak berikan contoh nantinya. Ya, siap semuanya? Atau ada pertanyaan dulu? Sudah dipilih? Siap, Pak. Siap, ya. Siap. Saya mau jadi ketuanya, Pak. Kalau Gatot Kacanya sudah langsung pilih tokohnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting bagaimana nanti Mbak Fat nanti mencoba mengeluarkan potensinya. Tapi harus sesuai dengan karakter tokohnya juga. Boleh. Nah, kita siapkan dulu ya tentang ahli wahananya, kita diskusi bersama. Sembari diskusi di kelompok masing-masing, Bapak juga tampilkan diskusi bersamanya di sini. Kita mau mengalihwahanakan, oh ya, alihwahana itu mengubah satu bentuk teks sastra menjadi teks sastra yang lain. Maaf tadi Bapak lupa untuk menjelaskan. Nah, kita mulai dari tokoh dan wataknya. Kalian juga bisa sambil membaca di modulnya. Nah, ini, oh maaf, mulai dari tokohnya dulu. Tokohnya ada Gatot Kaca tadi ya, yang sudah kita baca bersama-sama ya. Wah, di teksnya itu ada tulisan seperti ini. Gatot Kaca adalah seorang ksatria yang dikenal kuat dan gagah perkasa dengan otot kawat dan tulang besi. Nah, ini saya
Pak tambahi biar mudah kalian membacanya. Kalian dapat mencari tahu suatu sumber internet. Atau tanya, misalnya simbahnya dulu senang nonton wayang, boleh tanya juga. Nah, ini Bapak kasih contoh satu, bagaimana mengubahnya menjadi nanti prolog. Prolog itu kata-kata di awal, narasi di awal sebelum masuk ke dramanya. Contohnya ini, pada saat kelahiran putranya di rahim Arimbi, Bima memperhatikan kepala bayi itu mirip kendi hingga menamainya Gatotkaca, yang dalam bahasa Sanskerta artinya buli-buli kendi, dan Utkaca yang berarti kepala. Wah, gampang kan? Saya nanti ya, Mas Arief bisa? Kalau nanti mencoba untuk siap Pak. demonstrasikan yang Putri Mandalika bisa ya? Harus bisa. Bisa. Atau kalau mau diubah menjadi dialog juga tidak apa-apa. Nah, ini bapaknya dan ibunya Gatotkaca. Nah, Sri Arimbi dan Raden Bima, misalnya ini ya. Arimbi. Kapan Bima, anak lelakimu telah lahir, akan kau beri nama siapa? Ini Bima yang gagah perkasa biasanya. Indah Arimbi, anakku ini kepalanya mirip dengan buli-buli. Aku akan menamakannya atau menamainya Gatotkaca. Kalian, coba nanti kalau membuat seperti ini bisa enggak? Bisa tidak? Kita mencontohkannya. Wah. Kita lanjutkan. Ini sambil diskusi ya di kelompok ya. Bapak bantu dari sini. Untuk waktu, ini ada di latar waktu dulu. Teksnya ada keterangan pagi hari di kerajaan Pinggondani. Sangatlah terasa damai. Wah, Pinggondani itu daerah kalau sekarang di Kota Gede. Ya, Mbak Maria tahu Kota Gede kan? Tahu Mbak Maria? Tahu Maria? Pak, dekat dengan rumah saya Pak. Dekat dengan rumahnya. Tahu tidak kalau Gatotkaca rumahnya di situ dulu? Tidak tahu Pak, saya tahunya jajanan di sana Pak. Jajan terus kamu ya, nggak apa-apa. Tetangganya Gatotkaca. Ya, ini coba nanti kalian juga baca-baca lagi. Ini untuk mengubahnya ketika ditulis di teks atau naskah legendanya dari mulai waktu sudah tadi ya. Ini juga tempat. Nah, kalau legenda-legenda itu karena zaman dahulu biasanya memang tempatnya adalah kerajaan. Ini contoh saja. Nanti kalian juga harus mampu dan bisa. Nah, suasana. Wah, ini yang paling biasanya kalau mau mengantarkan sebuah drama itu, kalau suasananya bagus, nanti penontonnya tepuk tangannya keras sekali. Ini contoh mengalihwahanakan suasana tegang menjadi dialog. Misalnya, ini Gatotkaca tadi kan marah-marah karena pamannya Brojodinto mau mengambil alih kerajaan Pringgondani. Coba Pak, itu contoh untuk marah-marahnya Gatotkaca kayak apa Pak? Wah, iya. Itu kan ada teks. Kita coba. Coba Pak, contohnya Pak. Sedikit ya. Ada itu hebat dia mencontohkan Pak. Ya, kalau tidak bisa nanti kalian juga nggak bisa. Misalnya gini. Paman Brojodinto, selama ini aku menghormati paman sebagai salah satu kesatria di Pringgondani. Namun jika paman masih memaksakan diri untuk merebut kekuasaan yang sah, Gatotkaca akan melawan. Wah, misalnya kalian nggak bisa gampang, pokoknya gampang, gitu ya. Baiklah kalau begitu Kakanda. Seperti itu. Wah, terima kasih. Nah, ini bagus ini. Harus kayak gitu, harus sampai seperti itu nanti. Yang di Mandalika, yang di Lombok, Mandalika kan aksen Lombok boleh. Di Bengkulu tadi Mbak Mevi sama Mas Seno banyak juga cerita di sana boleh menggunakan aksen-aksen seperti itu. Nah, yang apa-apa pakai bahasa Lombok Pak ya? Boleh, tapi tidak banyak, tidak dominan. Tidak boleh dominan karena pelajaran kita pelajaran bahasa Indonesia. Hanya kita menggunakan aksen logatnya. Logatnya boleh, tapi isinya bahasa Indonesia yang baik. Benar, karena kita pelajaran
bahasa Indonesia. Pola ini sederhana, gampang. Kalian sudah bisa struktur teks legenda ini sudah bisa gampang. Nah, ini amanat. Nah, contoh amanat. Nanti ini tinggal dibaca. Kita ambil dari apa? Strukturnya itu amanat bisa diambil dari mana? Mbak Yuni, amanat di teks legenda biasanya kita dapatkan di mana? Dalam isinya itu Pak, bagian makna dari bagian isi itu yang bagian akhir itu biasanya. Kalau Bagian terakhir ya? Iya, strukturnya ada 4. Amanat biasanya muncul di struktur yang mana? Orientasi, komplikasi, resolusi atau? Resolusi, Pak. Resolusi, Pak. Resolusi, Pak. Ada 4 tadi. Yang terakhir apa? Khoda ya? Oh, Koda. koda. Oh, di penutupnya, Pak. Koda harus munculnya Di terakhir. Nah, baca legendanya, oh koda ada. Wah, ini kita gunakan sebagai pesan. Amanat, maaf. Baik. Amanat ini ada beberapa, boleh menggunakan narasi, boleh juga dengan menggunakan dialog. Baik. Terima kasih, sudah hampir selesai. Itu saya atau Pak Cahyo hantarkan. Sekarang sambil diskusi, kalian siapkan, pilih mana teks legenda yang akan kalian buat. Pak Cahyo berikan waktu 50 menit. Ya, yang kelompok masing-masing. Kalau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan ke Pak Cahyo. Yakin pasti bisa. Tidak perlu terburu-buru, cari informasi di internet boleh. Itu ya. Baik. Cukup ya, anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah bisa. Sudah. Ya. Baik. Kalau sudah, sekarang saya minta Mas Arief dan kelompoknya Mbak Jamilatun sama Mbak Tia untuk mempresentasikan. Teman-teman yang lain coba lihat, catat apakah nanti naskah legenda yang mau dibuat Mas Arief dan kelompoknya ada kurangnya. Hanya di modul sudah ada. Cek caranya untuk mengomentarinya. Bagian mana yang kurang, naskahnya kurang. Itu misalnya. Gitu, Mas Arief silahkan. Ya, siapa? Ya, terima kasih Mas Pak atas Arief. kesempatannya. Ya, terima kasih Yang Mas akan Arief. bercerita ini Jamilatun Pak, yang akan menceritakan tentang Putri Mandalika. Ya, baik. Terima kasih kelompok Mas Arief, kelompok Mbak Jamilatun, kelompok Mbak Tia. Itu sudah baik. Nanti setelah ini Bapak kirimkan tautan di Google Form. Nanti silakan dikirim biar nanti Bapak juga bisa melihat. Kalau perlu ada yang digunting, nanti Bapak berikan masukan sedikit-sedikit. Nah, tapi teman-teman tadi yang sudah teman-teman kalian tadi yang sudah mengamati juga silakan untuk mengirimkan format yang ada di modul dalam mengomentari temannya. Apa saja yang harus dikomentari, dialognya kurang, amanatnya tidak ada. Nah, itu sekaligus nanti dikirimkan di tautan Google Form yang sudah Pak kirimkan malam. Itu. Baik, anak-anak, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tentang Paham, Pak. pembelajaran kita? Paham. Halo. Ya. Pertanyaan? Mari kita simpulkan bersama-sama. Ayo kita. Ada apa, Mas? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Kita simpulkan bersama. Baik. Kita simpulkan bersama-sama ya. Mulai dari apa kita tadi mengubah teks legenda menjadi teks drama. Wahyu Ratnasari. Yang paling pokok pertama tadi yang kita ubah apa? Dialognya bukan, Pak. Dialog dulu.
Strukturnya masuk di apa tadi? Di pola. Ya, strukturnya masuk di pola. Kemudian Mbak Yuni, apalagi tadi yang kita pelajari? Yang terpenting amanat, Pak. Amanat, ya. Sebenarnya tidak ada yang penting dan lebih penting. Ini satu kesatuan utuh. Kalau kita perankan nanti, hasilnya pasti bagus. Pak percaya pada kalian semua. Ada lagi? Mbak Tia mana ini? Dia tidur apa dia? Hah? Oh iya, Mas Arif, tokoh. Baik, tokohnya. Watak tokoh, kemudian latarnya. Baik. Jadi memperhatikan Bapak berarti ketika Bapak diskusi bersama-sama dengan kalian tadi. Itu tadi ya, kita simpulkan ada tokoh, watak, latar, mulai dari tempat, waktu, suasana, ada pola atau alur, ada munculnya di struktur yang kita pelajari minggu lalu, amanat yang ada di koda, kemudian yang biasanya muncul terdepan adalah dialognya. Tadi Mbak Yudi menyampaikan itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Saya sudah kirimkan tautan YouTube contoh pementasan dan juga LKPD serta di modul. Silakan kalian pelajari bagaimana mempersiapkan pementasannya karena naskahnya sudah jadi dan sudah membuat naskah yang bagus banget, yang sangat-sangat bagus. Nah, nanti itu contoh videonya akan kita pelajari atau kita sudah sebelum besok kalian pementasan. Gitu ya? Ada pertanyaan? Halo? Anak-anak ada pertanyaan? Siapkan diri, besok sudah pementasan. Pementasannya direkam. Karena ada unsur musik, ada unsur latar. Wah, nanti kalau yang dari Jawa boleh pakai pakaian Jawa untuk pementasan. Itu ya. Sudah punya semua pasti. Oh ya, Mas Arif juga pasti punya. Ya, punya. Tapi bisa nggak bisa jadi Putri Mandalika, Pak? Bisa. Putri Mandalika, Mas Arif. Tapi kalau bisa ya tidak. Apa? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Cahyo. Tidak perlu menyewa, kita manfaatkan sumber daya yang ada di rumah. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Surjan, pakai surjan karena cerita zaman dulu biasanya surjan, kapu, kemudian anggon, nah, ya kan? Nah, itu digunakan. Lagunya silahkan unduh di YouTube banyak. Kalau susah atau tidak bisa nanti boleh minta bantuan Pak Cahyo. Begitu? Ingat semuanya ada di modul dan bisa belajar dari situ. Kalau ada kesulitan baru menghubungi Pak Cahyo. Gitu? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya yakin, Pak Cahyo yakin nanti pementasannya akan bagus. Dan jangan lupa, ketika sudah direkam, nanti Pak Cahyo bantu untuk menyunting videonya. Nanti akan kita tayangkan di YouTube sekolah. Wah, bangga enggak kalau ditayangkan di YouTube sekolah? Bangga, Keren, Pak. Jadi artis nanti ya, Pak ya. Jadi artis. Wah, keren. Maksimal. Gitu ya. Baik, Pak kira sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Jika masih ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan. Boleh melalui pesan singkat atau boleh berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, satu lagi pesan di awal tadi, tetap di rumah, jaga kesehatan, protokol kesehatan harus yang utama. Bapak doakan semuanya sehat-sehat saja. Ketika praktik juga jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Boleh pakai masker? Boleh. Karena yang kita cari adalah kesehatan terlebih. Yang penting suaranya lantang jelas bisa diterima. Itu ya.
Kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Kita mohon kepada Tuhan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Begitu? Kita tutup dengan berdoa bersama. Agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Cukup? Alhamdulillah. Jangan lupa salam buat Bapak Ibu di rumah. Selamat berlibur. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Pak. Libur kelas 3, Bapak. Selamat liburan Bapak Ibu.